Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Siang hari ini kita akan memasuki mata pelajaran yang baru, ya, dengan judul demonologi. Ya. Demonologi. Apa definisinya sebenarnya? Demonologi ini adalah sebetulnya berasal dari dua kata. Satu, daimon, bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya daimon. Daimon, jadi atau kemudian menjadi demon, ya, demon. Artinya sama, berarti divinity atau divine power atau God atau Allah kecil, ya, Allah kecil. Dan kata yang kedua adalah logia, ya. Logia itu adalah logos, ya. Logos itu sebenarnya pengetahuan. Jadi demonologi adalah the knowledge about demon, ya, pengetahuan tentang iblis atau setan. Nah sekarang kita perlu nggak punya pengetahuan tentang iblis atau setan? Perlu nggak? Saya rasa perlu, ya, karena Alkitab itu mengatakan demikian. Walaupun Alkitab tidak banyak menulis, tidak juga banyak menulis tentang iblis atau setan, maksudnya tentang asal usulnya nanti kita pelajari. Tetapi demon atau setan atau iblis merupakan satu pribadi yang sekarang ada dalam dunia ini, yang menguasai dunia ini, dan juga yang menjadi masalah dalam kehidupan orang-orang percaya, ya. Nah sebelum kita memasuki lebih jauh, kita ingin membahas sedikit isu tentang the problem of evil, masalah kejahatan, ya. Nah ini sangat penting sekali supaya kita dapat memulai untuk membahas tentang kuasa jahat atau setan atau demon ini, ya. Di dalam dunia ini kan selalu ada the problem of evil, ya. Contohnya ada kriminal, ada pembunuhan, ada perampokan, pokoknya segala bentuk kejahatan lah, kerusuhan itu juga salah satu the problem of evil, ya. Orang sakit, orang mempunyai masalah-masalah dalam hidupnya, seringkali itu merupakan masalah kejahatan atau the problem of evil tadi, masalah kuasa si jahat, ya. Nah, masalah kejahatan atau masalah dosa atau the problem of evil itu terdapat berbagai argumentasi, ya. Orang bertanya-tanya tentang the problem of evil, ya. Mereka mengatakan mengapa ada yang jahat dalam dunia ini, ya. Apakah Allah mencoba untuk mengatasi kejahatan namun dia tidak sanggup? Nah karena Allah itu adalah sumber segala sesuatu yang baik, betul nggak? Tuhan menciptakan segala yang baik, dia adalah sumber kebaikan. Tetapi di dalam dunia ini ada kejahatan. Kalau Allah tidak sanggup mengatasi kejahatan, berarti Allah tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuatan, betul nggak? Kejahatan kan merajalela, betul nggak? Sakit penyakit merajalela, peperangan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain. Berarti Allah tidak mempunyai kekuatan. Kalau Allah itu ada, mengapa kejahatan itu ada dalam dunia ini? Tapi apabila ia sanggup, mungkin dia tidak rela melakukannya. Mungkin ia berhati-hati dengki, ya kan? Ini sebuah argumentasi. Apabila ia sanggup dan rela untuk mengatasi kejahatan, tetapi mengapa masih ada kejahatan? Jadi kesimpulannya, Allah itu ada dalam dunia ini, tapi mengapa kejahatan itu ada? Bukankah Allah itu berkuasa atas kejahatan? Nah ini pandangan daripada seorang ahli Yunani itu disebut Epicurus, tahun 341 hingga tahun 270. Nah bagaimana pandangan agnostik atau ateis dan ateis, ya? Nah, kedua pandangan, kedua tokoh ini sebetulnya mereka percaya bahwa Allah itu tidak ada, ya. Absen dari kesaksian mengenai Allah yang bereksistensi. Baik, Allah itu tidak ada, absen, ya. Dan ini merupakan sebuah serangan tajam tentang persoalan mengenai evil, ya. Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan, ya. Nah,
pandangan tentang kejahatan mereka tuh beda dengan pandangan Kristen, betul. Ya. Kalau orang Kristen mengatakan kejahatan ini dosa, sedangkan orang ateis, orang agnostik ini, mereka tidak percaya bahwa kejahatan itu adalah dosa. Tapi dosa itu ada relatif. Kejahatan itu relatif maksudnya. Di mana-mana ada kejahatan. Di dalam dunia tidak ada kejahatan. Dimanapun, di negara yang beragama pun ada kejahatan. Apalagi dan di negara yang tidak beragama pun ada kejahatan. Jadi kejahatan itu ada relatif ya. Mengapa kita katakan dosa? Bagaimana dengan pandangan Yudaisme? Pandangan Yudaisme, agama Yahudi. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, Yahweh itu maha besar. Mengapa ia mengizinkan kejahatan? Kalau Allah itu maha kuasa, maha besar, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha baik, evil exists. Itu menunjukkan juga kebesaran Tuhan. Kejahatan itu ada, ya kan? Berarti Allah itu berkuasa, Allah itu tidak takut. Even ada kejahatan dalam dunia ini, Allah itu tetap maha kuasa, Allah itu tetap maha baik, ya kan? Allah itu tidak menyembunyikan jika maha kuasa, Allah itu tidak menutupi segalanya, tapi evil exists, ya. Allah itu mengizinkan adanya kejahatan. Seperti malapetaka tsunami, earthquake, ya kan? Itu kan banyak menelan korban. Itu kan Allah izinkan itu terjadi. Berarti Allah itu maha kuasa, Allah itu berkuasa gitu. Nah, pandangan yang tadi lagi, pandangan dari argumentasi dari Epicurus. Kalau Allah ada, mengapa dia mengizinkan kejahatan? Mengapa ia tidak menciptakan dunia yang lebih baik atau kejahatan yang kurang? Kalau Allah itu baik, mengapa ada kejahatan? Kalau ada Allah itu Allah yang maha baik, mengapa dia tidak menciptakan dunia yang lebih baik? Kalau mengapa dia tidak menciptakan kejahatan yang less evil creation? Ya kan? Nah, ini merupakan sebuah perdebatan yang panjang, sehingga orang tuh bertanya-tanya dari mana asal kejahatan. Kalau Allah itu baik, mengapa ada kejahatan? Kalau Allah itu sumber segala kebaikan, mengapa ada kejahatan? Apalagi kalau kita masuk lebih dalam lagi. Kalau Allah itu maha tahu, Allah tahu segala sesuatu. Allah itu bahkan dia sudah tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh ke dalam dosa. Mengapa dia tidak ciptakan cipta lain? Mengapa dia mau menciptakan Adam dan Hawa? Karena dia sudah tahu bahwa dia akan jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang Allah itu sudah merencanakan sejak kekal. Bahkan kematian Kristus sudah direncanakan sejak kekal. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, disalibkan, lalu bangkit mengalahkan semua dosa. Kok seperti sandiwara? Ya kan? Seperti sandiwara aja. Toh ujung-ujungnya Tuhan juga yang menang. Ngerti kan? Jadi ini merupakan sebuah argumentasi yang cukup ramai ya, tentang masalah evil. Ya. Bahkan dalam hidup kita aja, kejadian-kejadian terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita nggak suka kan? Kalau saya menyembah Tuhan, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan baik, aku adalah anaknya, saya punya hubungan dekat sekali sama Tuhan. Tapi kenapa kok saya harus menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup saya? Betul. Gak usah contoh, gak usah jauh-jauh. Pendeta Rick Warren aja, anaknya bunuh diri. Lahir anaknya itu anaknya cacat, ada masalah kejiwaan. Dia adalah seorang pendeta besar. Di gerejanya ya jauh lebih besar dari gereja kita. Dia punya elder saja jauh lebih banyak dari jemaat kita. Tetapi dia punya seorang anak yang cacat, yang akhirnya mengambil jalan bunuh diri. Di mana Allah itu? Mengapa Allah itu begitu dia izinkan, izinkan terjadi dalam kehidupan di orang? Bagaimana? Susah ya? Itu semua adalah sebuah misteri yang kadang-kadang kita tidak bisa mengerti. Anak saya autism, super aktif. Ya, kenapa begitu? Ya kan? Sekarang sudah umurnya 10 tahun. Saya sudah doakan terus, orang belum sembuh. Tapi saya happy juga karena anak itu membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidup saya. Ya, tapi saya mengharapkan Tuhan menyembuhkan dia. Ya kan satu kali. Nah,
Jadi, kenapa ada evil itu? Ya. Jika Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Besar bereksistensi, maka dalam dunia tidak ada kejahatan. Ya, kan? Ini rasio kan. Kedengarannya spiritual kan, tapi sebenarnya tidak spiritual, tapi rasional. Tapi kenyataannya ada kejahatan atau kejahatan yang tidak penting di dunia ini. Maka Allah tidak ada. Ya kan? Maka Allah tidak ada. Kalau Allah ada, mengapa ada kejahatan? Ada hal yang mustahil bagi Allah menciptakan ciptaan yang bebas dan menjamin bahwa tidak ada kejahatan. Jadi Allah tetap menciptakan Adam dan Hawa walaupun dia sudah tahu Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa. Ada orang mengatakan itu kodrat Allah, itu the nature of God, itu a creator. Jadi kodrat itu mencipta, dia mau tahu dia mencipta juga. Ya, seperti seorang ibu, dia seseorang pembuat cake yang ahli membuat cake, karena itulah dia punya nature-nya, dia punya keahlian. Bagaimanapun dia tetap membuat cake, walaupun cake-nya tidak laku, dia buat cake aja terus. Ya. Kenyataan adalah bahwa kejahatan ada dalam dunia, maka manusia mencari penyebabnya. Ya. Ada simptom-simptomnya dan ada penyebabnya, betul kan? Kejahatan datang karena ada penyebabnya. Ya kan? Saya kasih contoh. Ada 3 masalah dalam dunia ini. 1, ledakan penduduk. Population explosion. Kan? Penduduk kan bertambah terus. Regardless mau pakai KB atau enggak, manusia bertambah-tambah. Kalau ada population explosion, itu apa akibat ditimbulkan? Yang kedua, makanan. Yang kedua apa? Makanan kurang. Oke, makanan kurang, terus apa? Kejahatan tambah. Lowongan pekerjaan, dan seterusnya. Yang kedua, berarti melahirkan kemiskinan. Kalau kemiskinan sudah datang, melahirkan apa itu? Kriminal, apalagi? Kemiskinan. Kemiskinan, gak sanggup pergi ke dokter, gak sanggup makan vitamin, makanannya minum terus. Malnutrition. Ya, dengan kata lain, maka melahirkan sakit penyakit. Nah, kalau popular explosion dalam sebuah negara yang penduduknya begitu banyak, yang makanan tidak berkerjaan, pengangguran, kejahatan, maka terjadi gerakan massa. Nah, itu semuanya melahirkan masalah juga. Ada simptomnya, ada penyebabnya. Jika penyebab kejahatan itu adalah iblis atau setan, belakangnya. Nah, sekarang dipertanyakan lagi, dari mana iblis atau setan itu berasal? Kan begitu. Jadi sekarang the problem of evil itu dibelakangi atau backingnya adalah kuasa jahat, roh jahat, atau roh setan. Ya kan? Dicari kan? Ya kan? Dan sekarang setan itu asalnya dari mana? Dari Tuhan, Pak. Nah, itulah sebabnya kita ingin mempelajari pergumulan ini, asal-usul setan. Ya, nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Setan apa enggak? Ada beberapa teori tentang asal-usul setan. Ini teorinya banyak, jadi kita ambil yang penting saja. Ya. Alkitab tidak menjelaskan secara mendetail atau tegas tentang asal-usul setan. Tentang asal-usulnya, tapi pekerjaannya diceritakan banyak. Tentang asal-usulnya tidak mendetail dan tidak tegas. Kemungkinan Tuhan itu berpikir bahwa untuk apa asal-usul setan itu dibesar-besarkan. Ya kan? Yang perlu dibesar-besarkan itu kan kasih Tuhan. Yang perlu diekspos itu kasih Tuhan, kebaikan, penebusan, pengampunan, pengorbanan. Ya kan? Itu yang penting. Sedangkan asal-usul setan dia tidak terlalu perlu lebih mendetail ataupun secara tegas. Tidak ada satu kitab khusus membahas tentang asal-usul setan di dalam PLPB, tidak ada. Betul kan? Tidak ada. Tapi kalau membahas tentang Yesus,
tentang karya penyelamatannya itu dari perjanjian, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu ada menulis tentang karya Kristus, karya penyelamatan. Karena itu yang penting. Ya. Namun Alkitab membahas adanya fakta dosa dalam dunia ini, betul kan? Nah, ini banyak ini, banyak. Dan ada beberapa ayat dalam Alkitab yang digunakan, namun menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang asal-usul setan. Ya. Saya mau presentasikan minimal ada 2-3 ayat yang penting. Ya. 2 Petrus 2 ayat 4, 9, 10 sampai 12. Tapi kita tidak baca semuanya. Ya. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa setan adalah malaikat ciptaan Allah yang semulanya baik, tetapi mereka jatuh dalam dosa menjadi iblis atau setan. Ya. Ini pandangan asal usul setan dari 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ya kan? Berarti malaikat-malaikat ada yang berbuat dosa. Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Nah, ini dilemparkan ke neraka. Dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai pada hari penghakiman. Jadi ayat ini penting sekali menjelaskan tentang asal-usul dari iblis itu. Bahwa ada malaikat-malaikat yang berdosa, berbuat dosa, ya. Nah, ini menimbulkan banyak pertanyaan juga, saudara. Malaikat itu sebenarnya diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di surga. Surga itu tempat suci kan? Betul nggak? Tempat kudus di surga itu. Mana ada sesuatu yang cacat, yang buruk di surga? Nggak ada. Secara rohani nggak ada. Tapi malaikat itu berbuat dosa, dia bisa berbuat dosa. Ya. Coba baca Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Nah, ini berarti di surga ada malaikat-malaikat yang tidak taat. Saya berpikir ya ampun. Berarti ditahan gitu kan, ditangkap Ditahan. Ya. Tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Jadi maksudnya dia tuh tidak taat. Malaikat itu juga berkuasa, tapi sudah dia batasi pemberontakannya, ya kan? Karena ada kekuatan kuasa yang Tuhan berikan waktu diciptakan, maka dia bisa menggunakan kekuatan kuasa itu untuk memberontak, untuk tidak taat sama Tuhan, ya kan? Tapi kuasanya itu sudah dibatasi sehingga ketidaktaatannya sudah ada batasnya, gitu. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka, nah ini malaikat tidak taat lalu meninggalkan tempat kediamannya. Tempat kediaman itu kan surga kan? Dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari yang besar. Jadi ya, Anda bisa bayangkan bahwa malaikat ciptaan Allah itu aja bisa jatuh. Itu tempatnya sudah di surga. Kalau di surga happy nggak? Happy dong. Ya happy dong, semua kemuliaan. Di surga itu semua fakta itu sudah tidak perlu lagi dibuktikan. Masuk surga itu masuk ke dalam sebuah fakta kemuliaan, semua fakta. Kalau sekarang kan masih mimpi. Sekarang kan masih mengharapkan, beriman kan. Baca Alkitab, surganya itu lantainya terbuat dari emas, permata, apa segala macam kebahagiaan. In my father's house are many mansions. Banyak tempat tinggal yang besar-besar gitu. Rumahnya. Itu kan kita cuma mimpi. Kita cuma beriman, kita percaya, of course. Tetapi malaikat itu sudah mengalami, sudah ada di dalam realm itu. Dalam suasana atmosfer yang penuh kemuliaan itu, yang seperti itu pun, dia bisa jatuh, dia bisa tidak taat. Well, sekarang saya bayangkan seperti ini. Saudara ingat nggak Musa waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ingat? Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 hukum Taurat. Waktu Musa naik, kan di dalam perjanjian lama itu mengatakan itu gunung itu berasap. Ada petir samar menyambar. Kalau Tuhan turun ke atas gunung itu, petir samar menyambar, awan gelap, lalu Tuhan bicara, hai anak-anakku. Betul nggak? Semua orang ketakutan. Sudahlah, jangan Tuhan bicara langsung kami mati kami kan. Mulai Musa saja sudah melihat kemuliaan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan melewati laut Tiberau,
Laut itu sampai terbelah dua, tanah kering dan temboknya air. Itu sudah melihat kemuliaan Tuhan, mujizat lagi. Masih juga bisa memberontak melawan Musa dan melawan Tuhan. Melawan Tuhan buat patung lembu emas. Nah sekarang malaikatnya ada di surga, bisa juga dia tidak taat. Nah sekarang nanti dia akan dipertanyakan. Akan dipertanyakan. Kalau gitu, dari mana dosa itu datang? Ya dosa itu datang dari malaikat yang jatuh. Malaikat tidak taat. Mengapa malaikat itu bisa tidak taat? Di surga itu kan tidak ada dosa. Tapi kenapa kok bisa ada? So where is the evil came from? Itu sebenarnya the problem of evil tadi. Dipertanyakan sampai ke sana. Wah, bukan main. Itu sebuah misteri yang sulit kita ketahui. Tuhan itu maha baik, menciptakan segala sesuatu yang baik. Malaikat itu kan diciptakan sempurna, lebih sempurna dari kita. Betul nggak? Yang dengan Tuhan itu sudah begini, tapi masih juga bisa tidak taat. Dia tahu nggak bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa, maha tinggi? Tahu nggak malaikat? Of course tahu. Oh, berlaksana malaikat di surga itu banyak sekali. Makanya waktu banyak sekali. Betul nggak? Allah itu tempatnya begitu tinggi di Yesaya berapa? Yesaya 9 ya? Yang setelah Raja Uzia meninggal, maka Yesaya melihat Tuhan berdiri, Tuhan bertata di tempat yang tinggi, di bait suci, tempat tinggi sekali. Dan jubahnya itu sampai ke memenuhi bait suci. Di surga Tuhan. Lalu ada para serafim, dia bilang mempunyai 6 sayap, 2 sayap tutup mata, mukanya 2 sayap pakai tutup kaki, supaya kakinya nggak kelihatan tuh etik, itu high ethics, kaki nggak boleh kelihatan. Lalu 2 sayap, ada 6 sayap ya? Iya, 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kemana melayangnya? Untuk apa punya sayap? Untuk apa malaikat punya sayap? Kalau 2 tutup ini karena tak bisa memandang kesucian Tuhan. Kalau tutup kaki itu etik, tidak boleh kelihatan kaki begini di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan etika, penghormatan, sopan. Yang 2 dipakai untuk melayang. Dia melayangkan di Tuhan itu bertata di tempat yang maha tinggi, makanya malaikat itu dikasih sayap supaya dia bisa naik. Dan itu dia berputar-putar tuh dengan menyembah Tuhan, dan kudus-kudus-kuduslah Tuhan, suci-suci adanya. Yang kayak begitu masih bisa jatuh dalam dosa. Sekarang dipertanyakan, dari mana asalnya evil itu? Apakah dalam kekekalan itu sudah ada evil yang exist, sehingga dia bisa masuk ke surga, dia bisa membuat malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Kita continue. Nah, pandangan yang pertama ini hanya menggunakan 2 ayat. 2 Petrus 2 ayat 4 dengan Yudas 1 ayat 6 tentang asal usul iblis atau malaikat yang jatuh. Nah, pandangan yang kedua, pandangan ini tidak menggunakan yang tadi ya. Pandangan ini tidak menggunakan Yeskiel 28 ayat 11 sampai 18 atau Yesaya 14 ayat 12 sampai 21. Karena ini juga berbicara, orang menafsirkan bahwa inilah asal usul daripada iblis, yaitu jatuhnya malaikat Lucifer. Nanti saya jelaskan. Mereka mengatakan bahwa Yeskiel 28 ayat 11 sampai 18 Yesaya 14 ayat 12 sampai 21, konteks penulisannya ini tidak ditujukan kepada, tidak ditafsirkan atau dimengerti sebagai malaikat yang jatuh kemudian menjadi setan. Tetapi kedua teks ini mengatakan konteksnya itu Raja Tirus. Kalau saudara baca nanti, itu Raja Tirus yang menguasai bangsa-bangsa Amon, Moab, Edom, dan Filistia. Tirus merupakan kota dagang seperti Babel, besar, simbol dari Mammon, Living World. Dan Raja Babel yang
yang menindas umat Israel dan yang meninggikan diri. Ini mereka mengatakan tidak bisa ditafsirkan sebagai kejatuhan malaikat ke dalam dosa. Jadi ini pandangan yang tadi ini. Ya. Nah, sedangkan pandangan yang lain. Nah, sekarang pandangan yang lain adalah menggunakan dua ayat ini. Ya, Bapak Ibu jelas ya? Jelas kan? Jelas. Coba kita lihat pandangannya. Pandangan kejatuhan malaikat atau asal-usul setan dari Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 19. Dia hubungkan dengan Kejadian 3 ayat 1. Karena ada dua figur dalam Taman Eden. Ya, dua figur. Maksudnya baik kitab Kejadian maupun kitab Yehezkiel 28 ini, kedua figurnya ini sama ada di Taman Eden dan mirip, bukan hanya mirip, bersama. Kejadian 3 ayat 1 mengatakan ular ada di dalam Taman Eden, itu disebut serpent. Nah, serpent itu bahasa Ibrani-nya nakas. Nakas itu artinya the shining one. The shining one. Sedangkan di dalam Yehezkiel 28 itu mengatakan tentang satu pribadi yang bercahaya. Ya, ciptaan yang bercahaya sekali. Nah, sehingga dalam bahasa Latin untuk bercahaya atau shining itu lucent. Maka lucent itu melahirkan Lucifer. Ya, Lucifer kan? Lucifer. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14 adalah, dia mengatakan itu adalah malaikat berapi. Ya, Lucifer. Nah, kita lihat Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 13 ya. Maaf, ini hanya ayat 13, 11 sampai 13. Tapi saya mau menekankan ayat 13. Untuk menjelaskan siapakah Lucifer itu. Nah, Lucifer itu istilah sama dengan serpent. Karena serpent, ular itu disebut dalam bahasa Ibrani nakas itu adalah the shining one. Nakas. Nah, sedangkan malaikat terang dalam bahasa Latin disebut lucent atau kemudian Lucifer, malaikat terang. Ya, Yehezkiel 28 ayat 11 sampai 13. Ada yang bahasa Indonesia nggak? Ada bahasa Indonesia? Ada Alkitab bahasa Indonesia? Coba dibacakan dengan cepat saja. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Ya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tataannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Ya. Nah, ini ayat ini firman Tuhan itu bicara kepada Raja Tirus, ya. Tapi kalau kepada raja, kalau memang ditafsirkan secara hurufiah, mana ada seorang manusia yang jadi raja kondisinya seperti ini? Kan tidak ada. Ada enggak? Waktu engkau diciptakan, engkau sempurna, penuh hikmat, dan engkau begitu indah. Engkau ada di Taman Eden, adalah Taman Allah. Masa Raja Tirus ada di Taman Eden? Enggak kan? Raja Tirus itu ada di bumi, di negara, di Tirus itu. Yang saya sebutkan tadi ada beberapa bangsa itu tadi. Nah, beberapa bangsa itu Tirus menguasai bangsa Amon, Moab, Edom, dan Filistia, bukan di Taman Eden. Nah, penafsiran kedua, pandangan kedua inilah yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara soal kejatuhan malaikat. Karena dia mengatakan Taman Eden. Ya. Berarti sama dengan Kejadian 3 ayat 1 tadi kan. Bahwa itu peristiwa kejatuhan manusia itu pertama ada di Taman Eden. Nah, ada satu istilah sangat menarik sekali, ya. Bahwa sebenarnya Lucifer itu satu
satu pribadi malaikat yang diciptakan Tuhan berbeda dengan malaikat Jibril, malaikat Mikael, dan malaikat-malaikat yang lain. Serafim. Atau serafim. Serafim itu sebetulnya, ya, serafim itu malaikat berapi. Seraf itu fire, serafim, kalau him itu berarti plural. Jadi banyak, ada 3 malaikat berapi. Ya, kalau kerubim itu dia terbangnya di bawahnya ada kerub, kayak ada roda berapi. Kalau dia bilang kerub itu satu. Kalau dia sudah kerubim itu berarti banyak, ya kan? Nah, seperti begini. Kalau Elo satu. Kalau sudah Elohim itu berarti banyak. Berarti di dalam pribadi Elohim itu ada lebih dari satu pribadi. Maka ditafsirkan itu Elohim itu adalah Allah Tritunggal. Karena di dalam bentuk plural. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia hanya disebut Allah. Kalau di dalam bahasa Ibrani Elohim, him itu adalah plural. Jadi Allah Tritunggal. Jelas. Lebih dari satu pribadi. Ya. Nah, dia diciptakan luar biasa. Diciptakan dengan alat musik. Ya, Lucifer itu sudah punya alat musik, sehingga kalau dia memuji menyembah Tuhan, dia tidak membutuhkan alat musik lagi. Waktu dia menyembah Tuhan, alat musiknya ada di dalam dirinya secara otomatis. Ya, luar biasa. Lihat apa statement dari Louis Perry Schaeffer. Dia ini adalah seorang profesor systematic theology. Dia menulis di dalam bukunya. Dia bilang, similarly, this imagery presents this angel as created to have been a diadem of praise, a diadem of praise to his creator. Tabrets and pipes were prepared to him. He did not need an instrument of praise to glorify his creator. He was a diadem of praise. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini tidak diterjemahkan seperti yang di dalam bahasa Inggris. Kalau saudara lihat yang merah itu, bahwa dia itu adalah the workmanship of your timbers and pipes. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Di dalam bahasa Indonesia langsung dia lompat ke was prepared for you on the day that you were created. Kan? Sedangkan tadi ada, dia bilang bahwa ada permata sardis, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, emerald dengan emas. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia juga dibentuk, diciptakan dengan memiliki timbers and pipes. Jadi dia tuh punya alat musik di dalam bukunya. tubuhnya. Jadi dia itu memang cukup hebat. Ayub 4 ayat 18 ini mengungkapkan tentang kejatuhan malaikat. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ayub 4 ayat 18. Ya. Nah, jadi kalau begitu, ya, menurut pandangan ini, ya saya mengatakan menurut pandangan ini bahwa setan itu berasal dari malaikat yang jatuh, yang dinamakan Lucifer. Di dalam Yesaya 14 ayat 2 sampai 17 dia mengatakan, nah ini Lucifer jatuh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Nah sekarang kalau konteks ini atau penulisan ini ditujukan kepada Raja Babel, ini sebenarnya ditujukan kepada Raja Babel. Masa Raja Babel jatuhnya dari langit turun ke bawah? Betul nggak? Dan sedangkan yang kepada Raja Tirus itu mengatakan dia mau naik dari bawah ke atas. Jadi saudara bisa lihat ya. Nah coba, walaupun nanti kita lihat ayat berikutnya ya. Aku hendak naik ke langit. Nah sekarang ini yang jadi perdebatan juga. Sedangkan ayat sebelumnya mengatakan, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Ini the shining one, Nakash, serpent, the shining one, bintang timur kan bercahaya itu kan. Sudah jatuh dari langit.
Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hanya mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, yang tadinya, aku hendak naik ke langit. Saya mau, I will ascend to heaven. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Mana bisa Raja Babel, Raja Tirus bisa lakukan seperti ini? Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan dan hendak menyamai yang maha tinggi. Memang dulu Raja Babel, Nebukadnezar, kan dia membuat apa itu, patung yang besar kan. Patung yang besar sekali. Supaya orang semua menyembah, itu image dirinya. Dia menjadikan dirinya Tuhan. Ya. Tapi yang satu ini memang agak beda. Ya. Sebabnya memang banyak pakar-pakar teologi tidak setuju kalau kedua teks Yesaya sama Yesaya dijadikan teks, landasan teks akhir Alkitab, bahwa iblis itu jatuhnya berasal dari malaikat yang jatuh. Iblis berasal dari malaikat yang jatuh. Dan mereka tidak setuju. Ya. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar, dan kerajaan-kerajaan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun, menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Ya. Jadi pandangan yang kedua ini menggunakan dua teks ini sebagai landasan asal-usul daripada iblis. Sedangkan pandangan yang satu lagi adalah menggunakan Yudas 1 ayat 6 dan 2 Petrus 2 ayat 4 sebagai landasan tentang asal-usul dari setan. Tapi kedua-duanya share a common ground. Common ground-nya adalah bahwa asal-usul daripada setan atau iblis itu adalah malaikat Tuhan yang jatuh. Malaikat Tuhan yang tidak taat, saya bilang tadi. Malaikat Tuhan yang tinggalkan dia punya habitation. Ya, malaikat Tuhan yang tersesat di jalannya. Ya kan? Dua-duanya share a common ground, bahwa kita bisa kesimpulkan dalam dua pandangan itu tadi bahwa sebetulnya setan itu berasal dari malaikat yang jatuh. Next question. Terus ditanya, kapan malaikat itu jatuh? Kapan? Kejadian 1 ayat 2. Ini ada beberapa teori, tapi kita hanya ambil dua teori saja. Kejadian 1 ayat 2, kita baca dari ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada yang berpendapat bahwa ini sebetulnya Allah sudah menciptakan langit bumi yang perfect yang pertama. Tetapi waktu malaikat itu jatuh, dilemparkan ke bumi, maka merusak semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Sehingga yang ada kekacauan, gelap gulita. Kekacauan dan gelap gulita. Tapi roh Allah masih tetap melayang-layang di atas permukaan air. Jadi ini ciptaan pertama yang sempurna, langit bumi dirusak, dihancurkan oleh setan. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan memandang ini sebagai bahwa ini adalah proses lahirnya langit dan bumi yang memakan waktu jutaan tahun. Ada banyak teori yang berbicara soal itu. Ya, kita tidak memperdalam karena banyak sekali. Ya. Dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5, ya, ini teori kedua. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ayat yang ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini statement dari iblis ya, kepada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan sebetulnya ini nature-nya siapa? Nature-nya yang tadi itu. Bapak Ibu ingat ya? Ya kan?
Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh sementara, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi dia punya dosanya sama. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Lalu dia menghasut atau menggoda Hawa supaya kamu menjadi seperti Allah. Ya. Pandangan ini mengatakan bahwa malaikat jatuh ketika terjadi penciptaan pertama, ya. Iblis dilemparkan ke bumi yang telah diciptakan dengan baik sehingga terjadi kehancuran dan kekacauan. Yang kedua, malaikat jatuh setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi dalam peristiwa mencobai manusia. Nah, waktu sudah selesai diciptakan, tahu-tahu dia jatuh. Dia jatuh waktu jatuh masuk ke Taman Eden. Kan Taman Eden nih kan tadi. Jadi peristiwa di Taman Eden, apa yang dilakukan oleh setan di Taman Eden itu sebetulnya paralel sekali dengan Yesaya 28 ayat 11 sampai 13. Dan itu ada di Taman Eden. You were in Eden, the garden of God. Betul nggak? Jadi sekarang kita dapat mengambil sebuah kesimpulan sementara, bisa kejadian itu ada di Taman Eden pada waktu itu. Ya. Bahwa kejatuhan itu ada di Taman Eden pada waktu Tuhan sudah menciptakan langit itu. Maka disitulah dia jatuh, kemudian dia berubah, dia menjadi setan atau iblis. Ya. Nah, kita balik lagi ke sini. Di dalam Kejadian 3, 4-5 dia mengatakan bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, yang jahat. Nah, ini jadi masalah. Berarti Tuhan bahwa Tuhan itu, iblis itu si Lucifer bilang, ular itu bilang, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, yang jahat. Nah, sekarang kita refleksi ke ayat berikutnya. Ya. Siapa yang memiliki pengetahuan tentang baik dan jahat? Ya Allah. Nah, nanti dulu. Dari manakah sumber dosa tersebut? Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah ia sampai mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Sekarang kita menginvestigasi kita ini menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan jahat. Sedangkan iblis mengatakan, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kita itu siapa, Pak? Hah? Kita itu siapa? Sesungguhnya berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia ini telah menjadi salah satu dari kita. Tuhan. Tritunggal. Nah, sekarang ada orang mengatakan ini arti tunggal, tapi dalam konteks perjanjian lama sebetulnya ini yang disebut metode yang disebut pendekatan anthropomorphism. Jadi dalam Allah itu di dalam perjanjian lama dia selalu menggunakan bahasa manusia supaya manusia dapat mengerti Allah. Karena Allah itu terlalu transenden, terlalu maha tinggi, jadi tidak bisa dipahami manusia selain pada Allah itu menggunakan bahasa manusia supaya manusia bisa mengerti. Maka istilah kita, kami, kan gitu kan, ya kan? Nah, ini yang dipertanyakan. Apakah salah satu di antara kita, kalau satu dari kita itu apa? Bisa Allah Tritunggal, ya kan? Bisa malaikat. Nah, sekarang saya mengatakan kita duduk di sini. Kita itu siapa? Ibu. Termasuk yang bicara. Termasuk yang bicara kita. Tahu sebenarnya
sebetulnya saudara kita namanya si A ini sudah menjadi seperti salah satu dari kita yang baru graduate dari UCLA, ya kan? Berarti jadi kita ini ada yang menafsirkan, dulu saya menafsirkan kita itu Allah Tritunggal, tapi kita itu bisa banyak. Kita itu bisa malaikat yang jatuh, malaikat yang jatuh tadi. Kita tahu tentang baik dan jahat. Pak, kalau kejatuhan itu masih bisa sampai sekarang di surga. Kenapa? Masih bisa nambah setan lagi gitu. Nah, kita belum sampai situ. Misteri. Nanti kita pertanyakan. Saya selesaikan bagian ini dulu supaya jangan membingungkan. Tuhan itu memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dalam argumentasi ini mengatakan Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu yang baik. Surga itu tidak ada yang evil, semuanya baik. Langit bumi diciptakan aja sempurna, apalagi surga. Tapi sebab itu dari mana asal yang jahat itu tadi? Nah, itulah yang menjadi sebuah misteri. Apakah di luar Tuhan dalam kekekalan itu juga di sampingnya juga ada evil? Kalau ada evil, mengapa Tuhan tidak bisa membereskan evil itu sampai akhir waktu Dia menciptakan semua malaikat juga jatuh ke dalam evil itu tadi? Tetapi saya juga merenungkan ini dulu ya. Tuhan itu berasal dari ada dosa dari iblis itu, dari malaikat yang berdosa berasal dari mana? Kan begitu kan? Lalu Tuhan itu ada keberadaan itu, sebelum keberadaan itu dia keberadaan itu berasal dari apa? Dan Tuhan tidak berawal, tidak berakhir. Ya kan? Jadi ini sebuah misteri seperti tadi. Tapi satu yang penting kita ketahui bahwa Tuhan itu berkuasa atas yang jahat. Tuhan berkuasa atas yang jahat, berkuasa atas roh-roh jahat. Buktinya waktu Yesus selama 3,5 tahun dalam dunia, dia banyak mengusir roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi, jangan siksa aku, kan? Berarti Tuhan itu berada dalam posisi beyond, above, dari semua kuasa-kuasa si jahat. Puji Tuhan, kan? Kalau enggak, iman kita bagaimana? Ngeri nggak iman kita? Ngeri nggak? Nah, nanti kita tiba ke pertanyaan Bapaknya. Apabila Allah mengetahui tentang baik dan jahat, berarti baik dan jahat itu telah ada. Ya kan? Ini rasionya, rasio. Allah mengetahui sisi baik dan jahat dari sisi Allah. Allah mengetahui tentang baik dan jahat dari dia punya kacamata. Iya dong, dia kacamata pandangan tentang baik dan jahat dari kacamata dia dong. Allah mengetahui tentang baik dan jahat dari prinsip dari kacamata dia, bukan dari kacamata kita. Kalau kita pakai kacamata kita untuk mengetahui tentang baik dan jahat, pasti berbeda dengan kacamata Allah melihat tentang baik dan jahat. Baik dan jahat. Saya kasih contoh. Sekarang ada tsunami datang. Semua orang tewas, dibunuhnya kan semua kan. Ada gempa bumi dahsyat, semua orang tewas dibunuhnya. Itu jahat nggak itu? Kalau tsunami datang lalu bunuh orang 200.000 satu kali, perang Irak itu berapa yang mati? Lebih dari 200.000. Tentara Amerika 4.000. Sekarang dari sisi manusia, dari kacamata kita tentang baik dan jahat, kita pasti bilang jahat. Aduh, banyak orang mati kan. Aduh, kasihan. Betul nggak? Aduh, kasihan. Tapi bagaimana dari sisi pandangan Allah? Pasti berbeda dari kita. Manusia cenderung untuk menuntut, untuk menyalahkan Tuhan, untuk kecewa, untuk begini gitu. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Nah, memang buktinya di dalam dunia ini sudah dikuasai si jahat, dalam dunia ini sudah ada dosa.
Jadi kalau bisa juga bahwa peristiwa-peristiwa malapetaka terjadi itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan tidak melakukan itu. Masa Tuhan membunuh 200.000 orang dalam hanya hitungan menit kan? Itu kan hitungan menit waktu datang tsunami itu. Terus habis. Tak habis 200.000, kejam nggak Tuhan? Nah sekarang kita tanya, saudara sama saya berharga nggak di hadapan Tuhan? Berharga sekali. Iya dong. Wong di Timur Tengah itu, yang tiap hari ada bom bunuh diri. Nyawa orang itu harganya ada nggak? Nggak ada harganya. Sekarang bagaimana Anda dan saya? Berarti ya, kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, it's different. Nah lihat, Allah mengetahui baik dan jahat. Tetapi Allah berkuasa atas yang baik dan yang jahat. Manusia setelah jatuh dalam dosa mengetahui tentang yang baik dan jahat, tetapi manusia tidak berkuasa atas yang baik dan jahat. Betul nggak? Jadi kita jangan ngomong yang jahat itu terlalu radikal. Kita ngomong bahwa kita manusia tahu tentang baik dan yang tidak baik, tapi kita sendiri tidak berkuasa atas yang baik dan tidak baik. Contohnya, kita sudah tahu bahwa yang kita tidak boleh lakukan, tapi kita juga jatuh. Berarti Anda dan saya sebetulnya ada hal tertentu tidak berkuasa atas hal yang baik dan yang tidak baik. Anda dan saya tahu yang baik, tapi Anda sendiri dan saya seringkali we cannot do it. Betul kan? Nah, sekarang manusia punya pengetahuan. Waktu manusia perlu pengetahuan, ada pengetahuan yang baik, ada pengetahuan yang jahat. Tapi manusia tidak bisa memahami apa yang baik dan yang tidak baik. Manusia itu ya bisa mengetahui banyak hal, tapi pengetahuan itu seringkali membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Seringkali pengetahuan manusia itu tidak sesuai apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah sekarang kalau kita bicara tentang sodomi, tentang pernikahan sejenis, ya, tentang LGBT, ya kan? Nah, atau oke, kita ngomong tentang abortion saja, abortion. Menurut para ahli medis, aborsi itu boleh nggak? Pro dan kontra. Oke, kita pilih yang pro aja. Boleh. Kenapa boleh? Karena mereka sudah meneliti bahwa yang betul-betul jadi manusia di perut itu kalau sudah berbentuk manusia. Kalau masih fetus, Itu ayat. masih mengandung hanya 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, itu belum jadi manusia. Maka itu boleh digugurkan. Tapi pengetahuannya kira-kira betul atau tidak? Secara medis ada kebenarannya. Kepalanya belum ada, sedang baru hamil 2 minggu, ketahuan kalau gitu karena kecelakaan, takut orang tuanya marah, lalu dia pergi ke dokter, dia gugurin. Kan belum, kan baru 2 minggu. Tapi kan udah ada nyawanya, Pak. Nah, Udah ada kehidupan. sudah ada kehidupan, tetapi itu pandangan secara medis tidak seperti itu, maka aborsi itu di-justify. Sedangkan Tuhan bilang, aku membentuk engkau sejak kau ada di dalam kandung. Namanya membentuk. Membentuk berarti dari apa? Dari awal betul dibentuk oleh Tuhan. Maka dalam seminggu itu sudah kelihatan bahwa ada nyawanya. Beda kan? Maka pandangan manusia itu seringkali kelihatannya betul, tetapi sebetulnya dari kacamata Tuhan tidak betul. Jadi manusia setelah jatuh dalam dosa memang mengetahui tentang yang baik dan jahat, tapi seringkali tidak berkuasa atas baik dan jahat. Ikut saja. Betul kan? Nah ini masalahnya. Jadi Adam dan Hawa itu saya pernah menafsirkan, tapi rupanya tafsirannya ini kurang tepat. Setelah saya diskusi sama teman, sama-sama dosen, saya bilang sebetulnya Tuhan itu mau saja, bukan tidak mau, kalau Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Karena itu ada di Taman Eden. Lalu ada pohon kehidupan satu lagi. Ya kan? Tetapi Allah mau
Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat melalui ketaatan. Tapi ini dia makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu dengan cara dia memberontak. Yang nyuruh makan dia iblis. Iblis yang nyuruh dia makan. Bagaimana kalau Tuhan yang menyuruh dia makan? Is that better? Ya, enggak juga, orang udah dilarang. Oke, dilarang. Makanya sebetulnya begini. Tuhan melarang Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat kalau mereka tidak taat. Tapi Allah mau mengizinkan mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat kalau mereka mau taat. Yang satu yang tadi dia lakukan karena dia tidak taat. Yang dia taat sama setan. Taat sama setan melakukan sesuatu tetap walaupun itu baik tetap tidak baik. Tapi kalau taat sama Tuhan, walaupun dia melakukan kedengaran yang tidak baik karena itu taat sama Tuhan, itu tetap lebih baik. Memang dari Tuhan selalu mengeluarkan hal-hal yang baik. Saya kasih contoh. Tuhan perintahkan Abraham untuk menyerahkan Ishak supaya dikorbankan, dibunuh. Padahal Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan anak yang satu ini sampai dia jatuh ke dalam dosa dengan Hagar. Sesudah anak itu sudah mulai berremaja, kira-kira begitu, Tuhan suruh lagi dia supaya dia persembahkan di atas gunung Moria. Sekarang pikiran Abraham itu bagaimana? Wah, kan dia mengatakan saya akan menjadi bangsa yang besar. Dia kasih anak saya satu. Nah sekarang diminta lagi. Lihat. Ya, tapi itu sebuah pengujian kan sebetulnya. Jadi seringkali pandangan kita rasa pandangan kita itu sebenarnya tidak baik, kita berpandang begitu. Tapi di pandangan Tuhan itu baik. Jadi kesimpulannya pikiran manusia dengan pikiran Tuhan jahat. Tetapi Adam dan Hawa makan buah ini karena pikirannya setan. Bisa aja Tuhan kelak di kemudian hari bilang, oke kalau gitu saya izinkan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi kamu makan dengan ketaatan sehingga kamu mengetahui tentang kamu punya pengetahuan tentang baik dan jahat, tetapi kamu berkuasa atasnya. Kamu tahu bahwa itu baik, kamu tahu itu salah, tapi kamu bisa mengatasinya. Itu maksudnya, ya. Itu sebabnya semuanya itu rahasianya sebenarnya ada dalam Kristus. Orang yang hidup dalam Kristus, dia dapat melakukan itu. Dia tahu melakukan yang baik, dia tahu menolak yang jahat. Ya. Nah, sekarang di manakah iblis berada setelah jatuh? Di mana? Di mana-mana dong. Nah, teorinya ada beberapa teori. Ada beberapa teori. Di seluruh dunia, Pak, jagat raya ini. Di bumi. Melayang-layang. Di seluruh, di bulan, di bintang, pokoknya di semua. alam semesta semua. Karena memang pengikutnya itu banyak. Satu hal memang iblis itu tidak maha Nah, kuasa. pengikutnya itu siapa? Hah? Pengikutnya itu siapa? Ada satu ayat firman Tuhan, waktu iblis itu jatuh, dia membawa sepertiga dari malaikat. Sepertiga jumlah malaikat. Saya belum ketemu ayatnya. Saya pernah membaca ini. Jadi pengikutnya itu juga sepertiga banyak. Itu miliar itu. Ya. Kita kembali lagi ke sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat, kan banyak itu kan. Bukan dia bilang satu, dia bilang malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Betul kan? Dan menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi sekarang lagi disimpan, tau? Lagi disimpan. Melayang-layang siapa? Di gunung-gunung nggak ada, ke gunung. Di mana-mana ada. Kita lihat beberapa teori. Nanti kita akan membahas khusus ya. Sebelum kita ke sini, kita mau bahas dulu tentang karya Kristus waktu dia disalibkan. Waktu Yesus disalibkan itu sebetulnya dia sudah menyelesaikan semua, menghancurkan semua kuasa-penguasa itu semuanya. Makanya maut dan kunci maut, kerajaan maut kan sudah di tangan dia dengan kita waktu. Ya. Dan iblis itu sebetulnya sudah sudah dikalahkan satu. Yang kedua sudah divonis.
Sudah divonis. Sudah divonis bahwa dia itu akan dihukum sampai selama-lamanya. Dan dia adalah pribadi yang sudah kalah. Dimanapun dia berada, dia adalah satu pribadi yang sudah dikalahkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib oleh darah Kristus. Tapi nanti dia baru dihukum. Sekarang dia sudah divonis. Eksekusinya belum. Jadi ada orang bilang bahwa dia itu sebenarnya ada di detention center atau detention, penahan sementara. Jadi nggak keluar ke sini gitu Pak? Nah, nanti dengar dulu, dia itu Sabar. ada dia seperti ada di sebuah detention center. Tapi dia untuk eksekusinya nanti waktu Yesus datang kedua kali. Itu disebut penghakiman. Penghakiman tahta putih itu adalah untuk orang-orang berdosa. Sang iblis itu sebenarnya sudah divonis. Ya. Dan kekuatannya itu sudah habis sebetulnya. Jadi kalau kita menghadapi roh jahat, ini kita menghadapi iblis yang sudah dikalahkan. Hanya dia bisa menakut-nakuti kita saja, menggoda, menjatuhkan kita. Tapi dia sudah tidak lagi berkuasa atas orang percaya. Itu. Saya kasih contoh. Orang yang suka dapat imunisasi, imunisasi itu tahu. Itu kan alat bibit yang sudah dilemahkan. Walaupun disuntik ke situ, ini aksinya untuk memberikan daya tahan tubuh supaya you sehat, supaya malah lebih kuat. Kira-kira seperti itu kan, iblis itu kan. Walaupun dia ada around, tapi dia sebetulnya sudah dikalahkan. Ya kan, sudah seperti bibit yang sudah dilemahkan lalu disuntik lagi ke sini. Jadi kita menghadapi pencobaan itu sebenarnya kita sudah menang. Salib Kristus. Ya. Oke. Oleh sebab itu, dari beberapa teori Yesaya 14 ayat 2-11 dia dijatuhkan ke bumi. Ya, dijatuhkan ke bumi, dimasukkan ke dalam, dijatuhnya ke Taman Eden dibikin kacau, akhirnya dia diusir keluar kan. Lukas 10 ayat 18, Yesus bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, itu katanya melambangkan kejatuhan iblis dari surga dilemparkan ke bumi. Efesus 6 ayat 12. Dia berbicara soal penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Berarti ini kan dia ada di situ tempatnya sekarang. Ya, Efesus 6 ayat 12. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Dia kan ini kan kejadian waktu Tuhan sedang memanggil anak-anaknya datang. Di antaranya juga datang juga Iblis ikut juga. Dia bisa keliling dunia, tapi dia waktu itu dia juga bisa datang. Nah, ini teori ini mengatakan bahwa iblis itu juga ada di surga. di surga. Ya, nanti satu kali kelak dia akan dikeluarkan. Di surga kacau tuh Pak kalau iblis. Kan kuasanya sudah dibatasi. Jaga. Nah, ada juga pandangan begini. Memang waktu dia jatuh di surga, tapi waktu Yesus mati di kayu salib itu semua dia dikeluarkan, dihabiskan. Kan pandangan. Ini kan teori-teori yang kira-kira kita mau Masuk akal apa enggak? Hah? Masuk akal apa enggak? Ya, masuk akal apa enggak, atau biblical, alkitabiah atau enggak. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Naga dikalahkan dan tidak mendapat tempat lagi di surga. Kan Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Jika ini adalah nubuat masa yang akan datang, berarti iblis masih mendapat tempat di surga hingga ia dilemparkan keluar ke bumi atau dia dilemparkan masuk ke dalam lautan api. Nah, ini dia. Ya. Tetapi sekarang yang saya percaya itu bahwa iblis itu dilemparkan ke bumi, keluar dari surga. Tapi sebabnya dia berkuasa atas alam semesta, berkuasa atas di udara, ya. Dia ada di mana-mana, ya. Dia ada di mana-mana. Dan dia juga apa satu lagi ya? 1 Yohanes mengatakan bahwa seluruh dunia sudah jatuh ke dalam
kuasa iblis. Hanya memang sebetulnya yang penguasa langit dan bumi ini adalah Yesus, betul. Adalah Yesus yang berkuasa atas langit. Itu sebabnya apapun yang dilakukan oleh kuasa si jahat dalam dunia ini, semuanya Tuhan batasi. Dia batasi sudah, ngerti nggak? Dia nggak bisa keluar dari box ini. Ya. Dia mencobai kita pun. 1 Korintus 10 itu mengatakan bahwa Allah itu setia sehingga dia tidak membiarkan pencobaan itu melampaui kemampuan kita. Itu dia sudah dibatasi. Ayub aja. Ayub itu kan dibunuhnya keluarganya. Disiksanya Ayub, badannya semua borok. Tuhan bilang, jangan diambil nyawanya. Boleh kau menyiksa dia, tapi nyawanya tidak boleh kau ambil. Kan ada batas. Tapi ini dalam konteks orang yang hidup dalam Kristus. Sebenarnya orang dalam Kristus itu kalau dia sudah meninggal, malaikat Tuhan membawa dia kan. Malaikat Tuhan kan membawa dia. Ada Kristus yang menjadi pembela. Ya, oke, sampai di sini terus. Sampai sini. Pak, ini Uncle Google Pak, kasih ini info Pak. Wahyu 12 ayat 3 Pak. Ya. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi Pak. Sudah ketemu berarti Pak. Ya. Wahyu 12 ayat 4. Wahyu 12 ayat 4. Iya. Dekat sih sama itu yang poin itu. Ya, yang tadi ya itu. Jadi itu juga mungkin bisa digunakan sebagai argumentasi kita tadi bahwa malaikat waktu jatuh dia membawa sepertiga. Tapi kalau nggak salah ada satu ayat lagi yang lebih jelas dari itu, yang lebih jelas, lebih jelas dari itu. Tapi saya belum menemukannya. Ya. Oke, sampai di sini kita ada pertanyaan. Jadi apakah kita masih bertanya dari mana asal usul kejahatan itu, dari mana asal yang jahat itu? Karena Tuhan memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Terus dari mana asal yang jahat itu? Apakah di dalam kemuliaan, di dalam eternity-nya itu sebenarnya ada yang jahat? Atau salah satu di antara kita itu seperti kesan tadi ya, salah satu dari kita yaitu yang malaikat yang jatuh itu, malaikat yang jatuh itu tadi. Jadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pak, jadi kejatuhan iblis itu Pak, itu terjadi sebelum kejadian 1:1 ya Pak ya? Sebelum. Nah itu makanya ada dua teori tadi. Ada dua teori. Pada waktu setelah langit dan bumi itu diciptakan yang sempurna yang pertama, maka saat itu iblis itu jatuh. Dia melawan Tuhan. Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Akhirnya waktu dia jatuh, dia dilemparkan ke bumi. Langit bumi yang diciptakan yang pertama yang ditafsirkan itu langit bumi diciptakan yang sempurna. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Bahwa bumi itu belum berbentuk kosong, gelap gulita di situ. Dan itu saat itu iblis yang jatuh itu dilemparkan ke sana sehingga membuat kacau ciptaan yang pertama. Ciptaan langit dan bumi yang pertama. Oh, jadi begitu. Jadi bukan sebelum kejadian 1:1 atau dia kejadian itu berlangsung sebelum manusia diciptakan. Bumi sudah terciptakan tapi manusia belum. Manusia belum. Nah, kemudian teori yang kedua, sesudah Tuhan menciptakan langit dan bumi secara sempurna, ya kan? Lalu Adam dan Hawa digoda oleh ular itu tadi. Nah, itulah lambang kejatuhan iblis. Pada waktu iblis jatuh, langsung dia menghasut, menggoda Adam dan Hawa. Saat itu. Jelas nggak? Ini ada dua ayat tuh yang saya tunjukkan tadi. Kapan malaikat itu jatuh? Malaikat masih bisa jatuh nggak? Pertanyaannya. Hah? Sekarang itu malaikat masih Masih bisa bisa nggak jatuh jatuh lagi? lagi gitu? Malaikat yang baik-baik bisa nggak rontok jatuh? Saya rasa enggak ya. Saya rasa enggak. Saya rasa cukup. enggak. Karena apa? Karena ada pengorbanan Kristus. Karena malaikat-malaikat yang lain itu sudah melihat kehancuran
kalau mereka ikut mereka ya. ikut mereka. Tapi ada yang terbawa, itu masalahnya. Jadi waktu dia memberontak itu, dia bikin kerusuhan lah ya. Dia mau membuat kerusuhan di surga, dia mau melawan Tuhan. Jadi pengikutnya juga banyak. Karena Lucifer itu sudah yakin merasa dirinya itu kan sebuah ciptaan yang luar biasa ya. Jadi dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia ingin menyamai, dia ingin naik ke awan-awan untuk membuat tahta di sana untuk menandingi yang maha tinggi. Itu bisa bayangkan, ciptaan mau melawan pencipta. Jadi bottom line itu sebenarnya mereka itu minta disembah kan, Pak? Siapanya? Si iblis itu. Oh ya, karena kemuliaan yang diberikan Tuhan Dia kepadanya. kan punya everything sudah kan. Dia cuma minta disembah aja gitu. Dia ingin sama seperti yang maha tinggi. Nah, yang maha tinggi kan minta disembah juga, Pak. Yang Tuhan maha kan, tinggi. Iya, Oh, yang Tuhan itu maha- kan bisa melakukan semuanya, tapi Ya. dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri kan. Makanya dia minta kita worship. Ya, Praise. sekarang begini, itu juga salah. Sebetulnya bukan itu cara berpikirnya. Allah yang maha tinggi itu, dia itu patut dan dia itu layak disembah. Ya kan, kalau you mengatakan bahwa dia tidak bisa menyembah dirinya sendiri, Allah itu tidak perlu pujian penyembahan. Dia sendiri sudah satisfied. Dia itu sudah sempurna, dia sudah maha-maha, dia sudah satisfied. Nah sekarang, kebesaran dan kemuliaan itu diwujudkan dalam ciptaannya. Ngerti nggak? Ini kan kapasitasnya sedemikian maha besar, maha tinggi, maha kuasa, segala maha itu dimanifestasikan ke dalam ciptaannya. Dan dia mencipta dong, dia keluar mencipta. Berarti Allah saya nggak langsung mengharapkan ciptaan Allah ini untuk mengakui kebesaran dia. Berarti kan sama aja kan, saya mintakan ini, saya ciptaan si A, ciptaan saya ini minta saya, mulu akuin dong, saya nyiptain Ya. kamu. Berarti aku secara nggak langsung harus menyembah saya gitu. Itu Praise me gitu, because I create you. saya merasa itu normal saja. Kalau kita punya anak, kita mau anak kita taat sama kita. Karena kita yang melahirkan ibu, istri kita yang melahirkan dia. Orang tua inginkan anak itu taat, itu hal-hal yang normal saja. Sedangkan ayah ibu itu sebenarnya kadang-kadang dia tidak butuh apa-apa dari anak-anak. Dia butuh persembahan, dia tidak butuh pujian, dia butuh yang penting kau jadi orang baik. Yang penting saya bisa lihat dia orang baik, dia orang berhasil, tidak jadi orang jahat. Itu satisfied saya. Sebenarnya begitu. Kalau Tuhan menciptakan malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa itu, Tuhan hanya ingin melihat mereka adalah ciptaan yang taat, obedient. Tuhan juga, saya yakin Tuhan tidak perlu pujiannya. Dia sudah satisfied, dia tidak ada lawannya. Ya kan? Tapi dia menciptakan, malaikat menciptakan langit bumi, supaya mereka juga tentu harus mengakui itu hal yang normal, kan dia orang tua. Dia adalah father. Dan semua malaikat-malaikat itu disebut sebagai the son, anak-anaknya. Sons of God. Anak-anak. Ya kan? Bukan dia mengatakan, ini ciptaan saya, dia malaikat. Dia mengatakan itu adalah anak-anaknya, children. Berarti kan ngapain Lucifer pusing-pusing berontak apa? Kan dia bottom line-nya dia minta diakui bahwa I'm the powerful juga. Ya, itu poinnya. Dia ingin diakui juga bahwa saya ini juga mesti diperhitungkan. Ya, Tuhan menciptakan saya sedemikian besar kemuliaannya. Kemungkinan dia juga ingin semua malaikat-malaikat itu juga menyembah dia kan. Maka semua termasuk manusia itu. Iya, maka sepertiga itu ikut sama dia. Nah, sepertiga itulah yang mungkin yang menyembah dia. Betul kan? Habis itu kemudian dia ingin supaya dia bisa sama dengan yang maha tinggi, menjadi tangan kanannya. Dia disembah, malaikat-malaikat dia menyembah Allah juga menyembah dia. Kan ada pengikut. Banyak kan pengikutnya. Dia rasio sudah. Kalau kita mau melihat seperti itu. Tapi itu sebetulnya ada perbedaan nggak? Saya agak bingung mengenai malaikat dan iblis. Iblis itu adalah malaikat yang jatuh. Nanti kita akan tiba kepada Itu bukannya ada di ayatnya yang dia sudah dibelenggu. Ayat yang pertama itu, malaikat-malaikat yang nantinya akan dihukum mati pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Iya, dia sebenarnya sudah dibelenggu. Dia berkeliaran. Dia berkeliaran, tapi kekuatan dan gerak-geriknya sudah dibatasi karena dia sudah kalah. Kan namanya sudah kalah.
namanya dia sudah kalah, apapun yang dikerjakan pekerjaan orang yang kalah. Hanya manusia yang tidak mengenal Yesus itulah yang bisa terbawa. Ya. Nah sekarang kita, maka 1 Yohanes 4 ayat mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat mengatakan bahwa sebab roh yang ada dalam dirimu adalah roh yang lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak perlu takut kalau di sini ada hantu. Pak, saya bingung Pak. Tuhan bicara, jangan menyembah Allah Tuhanmu. Jangan menyembah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah-ilah lain. Oh, lagi. jangan ada ilah lain, iya. Kecuali kamu menyembah saya, Oh, iya. maksudnya adalah. Sekarang kan otomatis Tuhan mengharapkan ciptaan ini untuk menyembah Dia. Iya, Pak. karena itulah penyembahan yang benar. Nah, iya. Bapak bilang Tuhan nggak perlu disembah Sebetulnya, gini-gini. sebetulnya. Tapi kenapa kalau Tuhan nggak perlu? Dia bilang dengan belan. Nah, Jangan ada ilah lain di atas betul. aku. Karena itu akan membuat Karena aku yang menciptakan kamu segala macam bla 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 bla, memang itu. Karena itu akan membuat manusia jatuh dalam dosa. Kalau dia menyembah kepada ilah lain, dia menyembah kepada agama yang diciptakan oleh malaikat yang jatuh, Lucifer, penyembah kepada berhala, kepada patung, kepada gunung, kepada kuasa-kuasa lain, tentu dia akan jatuh, dia berdosa dan Tuhan akan hukum dia. Tuhan tidak akan memberkati dia, jadi dia sengsara hidupnya. Jadi Tuhan mau supaya dia ciptaannya harus menyembah Tuhan yang benar. Itu is very good. Iya, gitu. Iya, maksud saya begini, berarti itu ada ultimatum dari Tuhan untuk ciptaannya, sembahlah aku titik. Whether you like it or not, Ya, you sembahku. iya. If you don't like it, go to hell, ya kan? Nah itu maksud saya, jadi berarti kembali lagi ya. Itu kan dua-dua ini kan Lucifer minta disembah, Tuhan Iya. pun juga minta Iya. disembah. Tapi yang tidak layak disembah itu Lucifer karena Ya, memang betul, kita karena kan sebagai Lucifer pengikutnya. itu creature, bukan creator. Tapi kan secara nggak langsung kalau pikiran gabang-gabang Tuhan itu kan minta disembah. Nah, Dia ya, tidak itu. bisa menyembah dirinya sendiri. Kalau sampai Tuhan bisa menyembah dirinya sendiri, dia sombong, bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu kan Allah Tritunggal. Tuhan itu Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu 3 pribadi ini punya fellowship. Kan punya fellowship yang 3 dalam 1 itu. Maka Yesus bilang, Yesus itu Bapa dan aku adalah satu. Jadi sebetulnya dalam mungkin harus ada satu istilah yang mungkin harus digunakan. Tuhan itu deserve relationship antara manusia sama Dia. Dan dari relationship sama Dia itu saya yakin lebih penting daripada semua pujian penyembahan. Karena dengan relationship itulah letak bahwa Tuhan itu dihargai, Tuhan itu dihormati. Jadi sudut pandang kita kalau seperti Bapak katakan itu tadi bahwa Tuhan itu deserve pujian penyembahan, sudut pandang kita itu sudut pandang politik, bukan sudut pandang relationship. Loh, enggak loh Pak, karena itu omongan Tuhan. Tahu, Kan kita ini datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, Iya, kan, Pak? itu menyembah Tuhan Iya. itu artinya itu persekutuan dengan Tuhan. Makanya menyembah memuji Tuhan itu bukan hanya mengeluarkan kata-kata, bukan menyembah suara angkat tangan orang menangis, tetapi juga menyembah Dia melalui kata dan perbuatan. Kita punya way of life itu sebuah penyembahan kepada Tuhan. Tuhan, betul. Makanya itu bilang Roma 12 ayat 1 dan 2 dan 3. Dia bilang, aku menegaskan kepadamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, abodah, ibadahmu yang sejati. Jadi memang betul dalam kitab Mazmur kita membuka suara memuji Tuhan, pakai alat musik semua kita bersorak memuji Tuhan. Tetapi jangan salah, kita juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui kita punya way of life. Iya, Kita dengan cuma hati sebentar. nurani kita dan baik. Iya. Karena Tuhan bilang kan, aku tidak terima persembahanmu. Apa puji-pujianmu, apa itu di Alkitab. Iya, ada. kalau hatimu tidak baik. Baik. Nah, Iya. jadi kembali lagi kan Tuhan itu minta diakui atau disembah kan, Pak. Iya, Otomatis tapi- dengan iya. good way gitu loh. Tetapi dengan cara yang Cara menurut Tuhan, gitu. Cara Jadi menurut baik, Tuhan. sujud, Iya. persekutuan, whatever. Iya, Jadi persekutuan. kembali lagi sama balikin lagi bahwa Tuhan itu perlu disembah gitu loh. Perlu Tuhan disembah. minta disembah. Oke, itu wajar karena Dia adalah our creator. Dia adalah pencipta kita. Tanpa Dia kita tidak hidup. Betul, Betul. absolutely. Nah, jadi kalau kita menyembah Dia dengan pokoknya menyembah memuji Dia, itu saya rasa hal yang wajar. Even Dia tidak perintahkan kepada kita pun ucapan terima kasih itu
sebagai orang yang sudah diciptakan, sudah ditebus, pasti akan mengucapkan itu kalau dosa saya diampuni. Masa saya tidak berterima kasih? Nah, tapi kenapa Tuhan kok ngomong kamu harus menyembah saya? Manusia itu berdosa. Manusia itu lemah dan berdosa. Tentu dia harus memberikan prinsip-prinsip, dia harus memberikan perintah, dia harus kasih disiplin dan lain-lain. Kalau enggak, bagaimana? Namanya malaikat aja pun bisa jatuh. Ngerti nggak? Jadi itu prinsip-prinsip dia harus tahu. Kayak kita semua anak kita mengasihi anak kita begini. Tetap aja kita bilang bahwa ini tidak baik, ini tidak baik. Kamu harus taat begini, taat begini. Walaupun kita merasa dia sudah tahu, I still have to tell him. Betul kan? Tetap aja kasih tahu, ya kan? Gitu. Itu hal yang menurut hal yang wajar. Karena kita nggak bisa menyangkali itu hal yang sangat wajar. Dan Tuhan itu memang dia layak patut disembah, apalagi dia sudah mengorbankan anaknya untuk kita. Jadi itu rasa terima kasih, pengampunannya, keselamatan, apalagi nanti kita dibawanya lagi ke sana, ya kan? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dia bilang itu. Yohanes 14 ayat 1 sampai berapa itu? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Kalau gitu kita pikir-pikir, Tuhan itu luar biasa. Kebaikannya itu memang luar biasa. Di mana dia ada, dia happy toh, dia happy, dia punya kemuliaan semuanya. Tapi dia mau supaya umat tebus saya, anak-anak juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Berarti Tuhan itu memang dia tidak egois, walaupun dia layak disembah, dia harus dipuji sembah. Dia bukan Allah yang egois. Justru dulu saya berpikir egois banget Tuhan ini, sombong banget dia. Masa dia mau disembah, mau dipuji ada terus? Rupanya salah, pemikiran itu salah. Ya, justru itu tidak cukup untuk mengungkapkan rasa syukur terima kasih kita kepada Tuhan. Ya. Silakan. Pak, ini mumpung timelinenya sama timingnya pas Pak. Ini saya baca, ini yang kita ke Genesis 6 ya Pak, kejadian Ya. Pak ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, dan seterusnya. Nah ini kalau di terjemahan Indonesia kan dibilang orang-orang raksasa ya Pak. Ini kalau di Inggris itu bukan gigantic people Pak. Ini ada namanya Nephilim. Ini dulu kita pernah singgung, cuma tapi terlupakan. Nah, Nephilim itu siapa Pak? Orang-orang raksasa itu di sini dibilang anak-anak Allah. Ya, itu siapa? Atau cuma sebutan anak-anak Allah itu? Ada tafsiran mengatakan bahwa perempuan-perempuan dunia itu, dibilangnya, itu adalah malaikat yang jatuh. Nah itu tafsiran yang lain lagi. Makanya saya juga setuju sebetulnya bahwa itu malaikat-malaikat yang jatuh kemudian melahirkan anak-anak raksasa, orang-orang besar itu. Itu adalah orang-orang yang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah penafsiran. Karena dari mana itu asalnya kan? Kan dari mana itu asalnya? Dia melihat anak perempuan yang cantik-cantik itu asalnya dari mana? Nah, penafsir mengatakan bahwa itu adalah malaikat yang jatuh lalu berhubungan dengan lalu kemudian melahirkan Nephilim, orang-orang raksasa itu tadi. Orang-orang berperawakan besar itu tadi. Kita coba taruh gitu. Kenapa? Malaikat nggak ada seksnya Pak. Kenapa? Malaikat nggak punya seks. Nggak punya kelamin. Tahu dari mana? Enggak, di surga nggak ada kawin mengawin. Enggak, itu kan namanya sudah jatuh. Tuhan aja lah yang jawab lah. Kalau ke surga. Enggak, kan dibilang dalam surga nggak ada kawin mengawin berarti. Kalau di surga. Di surga itu kan sudah jatuh. Biasanya dari surga dia. Apanya?
malaikat yang jatuh itu. No, itu pandangan. Jadi LBGT ya. Ada malaikat laki, ada malaikat perempuan. Pandangan. Itu pandangan. Ini kan pandangan. Saya kan tidak Memastikan. memastikan. Tapi yang saya berani pastikan bahwa roh jahat itu sekarang ada di udara, ada di bumi, di dunia ini, karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. 1 Yohanes. Tapi kalau di surga nggak ada kelamin, kenapa kita selalu refer God itu he, him, his? Kenapa nggak her, hers, she? Itu cara manusia. Jadi begini, surga itu tempat yang sudah sempurna. Kalau kita nanti dibangkitkan dari antara orang mati, kita mendapat tubuh yang sudah dipermuliakan, sudah glorified. Seperti Yesus gitu ya. Seperti Yesus, tubuh Kristus. Di surga itu kan makanya Yesus waktu ditanya oleh orang-orang Saduki itu, bagaimana nanti kalau di surga, apakah masih ada kawin? Oh, bilang sesat kamu. Di surga orang-orang itu hidup seperti malaikat-malaikat Tuhan dan tidak ada kawin atau mengawinkan, tapi hidup seperti malaikat di surga. Ya, Enggak, berarti enggak malaikat nggak ada laki, nggak ada perempuan. Kenapa? Ya, nggak Malaikat ada. nggak ada laki, nggak ada. Iya, ada laki. Ya, namanya dia Malaikat perfect, unisex. dia sempurna. Sempurna itu, nah begini aja, kita tunggu aja. Ada apa enggak Pak, selama di dunia ini orang melihat malaikat itu? Real malaikat? Saya dulu waktu masih kecil tiap tahun saya lihat malaikat. Enggak bener malaikat itu jadi. Iya, itulah kalau Natal. Sayur. Kan Natal tiap malaikat. Malaikat yang real gitu. Iya. Di panggung. Real gitu. Malaikat itu. Jangan kembali lihat malaikat. Ada orang yang Nah, itu malaikat gimana gambarnya? Ya, kan? Kayak di kamar. Kalau NBC laki malaikatnya, kalau NBC perempuan. Tergantung filmnya sebenarnya. Oke dah, sekarang kita sampai di sini dulu. Karena nanti kelewatan jam 3. Kayak kemarin. Ya. Nanti minggu depan kita akan bahas setelah malaikat itu jatuh. 2 minggu lagi, Pak. Ya, 2 minggu lagi maka dia ada julukan-julukannya. Ya, jadi dia sudah bukan di angel of light, bukan malaikat terang, tapi kuasa kegelapan. Ya, ini persis ya julukan-julukannya. Nanti kita akan sambung minggu depan. Ya. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar sedikit tentang asal usul iblis, setan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami mengerti, membukakan rasa-rasa firman Tuhan bagi kami. Banyak hal yang kami tidak mengerti. Banyak hal yang kami juga berargumentasi menurut penafsiran-penafsiran dari orang lain. Tapi kami mohon Tuhan menolong menyempurnakan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakui bahwa kami masih belum mengerti banyak hal tentang asal-usul kuasa-kuasa si jahat. Tapi Tuhan Engkau Allah yang berkuasa atasnya. Tuhanlah yang memberitahu kepada kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Amin.